Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ika Lestari selaku dosen mata kuliah wawasan pendidikan dan juga teman-teman sekalian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nuriza Sabrina selaku moderator dan juga rekan-rekan saya yaitu Nabila Adri Andini, Putri Meliana, Rafika Nur Azizah, dan Safira Nur Aisyah. Kami dari kelompok 9 ingin memaparkan materi, dan untuk materi pertama akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Nabila. Untuk Nabila dipersilakan. Baik, terima kasih Nuriza. Joya boleh di next. Oke, materi pertama ini ada pengertian dari pendidikan, pengertian ekonomi, dan pengertian pendidikan ekonomi, serta keterkaitan di antara pendidikan dengan ekonomi. Boleh di next. Pendidikan dapat diartikan sebagai usaha sadar dan terencana dalam mengembangkan kemampuan, mengubah sikap dan tingkah laku dalam rangka memberdayakan dan mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran. Pendidikan sendiri termasuk ke dalam investasi nasional karena dapat membuat kualitas sumber daya manusia ini meningkat, yang tentunya sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi tradisional maupun modern, serta dapat meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan luas dalam kehidupan nyata. Berikutnya ekonomi merupakan kegiatan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan manusia yang terus berkembang, berhubungan dengan supply and demand, berhubungan dengan persediaan barang maupun jasa menghadapi permintaan. Semakin banyak permintaan yang harus dipenuhi dan semakin langka ketersediaan, maka harga ini semakin mahal. Dan sebaliknya, semakin sedikit permintaan dan semakin banyak persediaan, harga menjadi semakin murah. Boleh di next? Sedangkan pendidikan ekonomi merupakan aktivitas pemenuhan tuntutan permintaan kebutuhan manusia terdidik melalui belajar yang harus dibiayai. Penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah, kelompok masyarakat, maupun perorangan. Berdasarkan prinsip ekonomi bahwa pendidikan harus memberikan hasil terbaik, tetapi biaya yang dikeluarkannya harus seirit mungkin. Biaya yang dikeluarkannya harus rendah mungkin, namun produktivitas sumber daya manusia produktivitasnya ini, sumber daya manusia lulusan yang dihasilkan harus memberi nilai tambah pada pola perbaikan hidup dirinya, keluarganya, masyarakatnya, maupun kesejahteraan bangsanya. Boleh di next? Kemudian bagaimana hubungan dan keterkaitan antara pendidikan dengan ekonomi? Jawaban terhadap pertanyaan tersebut tentunya tak lepas dari masalah pembangunan. Konsep pembangunan dalam bidang sosial ekonomi sangat beragam, tergantung konteks penggunaannya. Para ahli ekonomi mengembangkan teori pembangunan yang didasari pada kapasitas produksi tenaga manusia di dalam proses pembangunan, yang kemudian dikenal dengan istilah investment in human capital. Konsep ini pada intinya menganggap bahwa manusia merupakan suatu bentuk modal atau kapital sebagaimana bentuk-bentuk kapital lainnya, seperti mesin, teknologi, tanah, uang, dan material. Manusia sebagai human capital tercermin dalam bentuk pengetahuan, gagasan, kreativitas, keterampilan, dan produktivitas kerja. Tidak seperti bentuk lain yang hanya diperlakukan sebagai alat saja, namun human capital ini dapat menginvestasikan dirinya melalui berbagai bentuk investasi, misalnya seperti pendidikan formal atau informal, pengalaman kerja, kesehatan, atau gizi, bahkan migrasi. Boleh di next? Materi kedua ini ada peran. Peran yang akan kami bahas, yakni yang pertama itu peran pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan peran kedua yaitu peran ekonomi terhadap pendidikan. Boleh di next? Yang pertama ada peran pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Peran pertama yaitu pendidikan ekonomi dapat melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satu kegiatan yang dapat memperbaiki kemampuan sumber daya manusia adalah pendidikan formal yang memiliki hubungan paling erat dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia. Meningkatnya SDM ini menjadikan manusia menjadi lebih banyak pilihan, sehingga akan tercipta peningkatan kesejahteraan. Dan peran kedua, ini meningkatkan produktivitas dan pendapatan nasional. Pendidikan memiliki suatu kemampuan untuk menyiapkan siswa menjadi tenaga kerja potensial yang sangat dibutuhkan dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal ini
menjadikan siswa menjadi lebih siap latih dalam pekerjaannya yang akan memacu tingkat produktivitas tenaga kerja yang secara langsung akan meningkatkan pendapatan nasional. Nah, peningkatan pendapatan ini akan mendorong pada peningkatan fungsi konsumsi yang ditujukan dengan meningkatnya jumlah tabungan yang berasal dari pendapatan yang disisihkan. Tabungan ini nantinya akan menjadi investasi kapital yang tentunya akan lebih mempercepat laju pertumbuhan ekonomi suatu negara. Boleh di next? Oke, peran berikutnya akan dipaparkan oleh teman saya, Rafika. Pada Rafika, dipersilakan. Baik, terima kasih Nabila atas kesempatannya. Jadi saya akan menjelaskan tentang peran ekonomi dalam pendidikan. Jadi pertama, peran ekonomi dalam pendidikan itu yaitu sebagai penyedia keperluan pendidikan yang tak dapat dibuat sendiri. Contohnya itu menyediakan sarana dan prasarana, alat peragam, media, perlengkapan sekolah, buku pelajaran, dan lain-lain. Lalu yang kedua itu membiayai semua perlengkapan gedung, contohnya air, listrik, wifi, televisi, dan lain-lain. Yang ketiga itu ada membayar jasa dari segala kegiatan pendidikan, contohnya membayar jasa dari pertemuan, perayaan, panitia, pertemuan ilmiah, dan lain-lain. Next. Yang keempat itu ada mengembangkan individu yang berperilaku ekonomi. Maksudnya itu untuk mengembangkan mengajarkan kepada peserta didik untuk belajar hidup hemat, terus bersikap secara efisien, memiliki keterampilan produktif, memiliki etos kerja, mengerti prinsip-prinsip ekonomi dan lain-lain. Yang terakhir itu ada meningkatkan motivasi dan semangat kerja para pegawai pendidikan. Next. Yang ketiga itu ada tujuan, fungsi, dan prinsip pendidikan dalam ekonomi. Next. Pertama, tujuan pendidikan dalam ekonomi. Jadi tuh tujuan pendidikan itu tuh secara eksplisit, tujuan pendidikan itu berupa usaha mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, jujur, sehat, berilmu, pengetahuan, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan ini bersifat filosofis, luas, menyeluruh, dan mendasar dalam mewujudkan cita-cita luhur bangsa. Pendidikan merupakan usaha strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan harus diselenggarakan dengan serius dan disadari sebagai amanah dari Undang-Undang Dasar yang harus direalisasikan untuk masa depan bangsa Indonesia yang lebih baik. Nah, dalam ekonomi bisa dilihat di dalam PPT. Yang pertama itu tujuan pendidikan dalam ekonomi adalah memahami sejumlah konsep untuk mengaitkan peristiwa dan masalah ekonomi yang terjadi di lingkungan individu, rumah tangga, masyarakat, dan negara. Yang kedua itu ada menampilkan sikap ingin tahu terhadap sejumlah konsep ekonomi yang diperlukan untuk mendalami ilmu ekonomi. Yang ketiga itu membentuk sikap bijak, rasional, dan bertanggung jawab dengan memiliki pengetahuan dan keterampilan ilmu ekonomi, manajemen, dan akuntansi yang bermanfaat bagi diri sendiri, rumah tangga, masyarakat, dan negara. Yang terakhir itu ada membuat keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan terkait dengan nilai-nilai sosial ekonomi dalam masyarakat yang majemuk, baik dalam skala nasional maupun internasional. Next. Selanjutnya itu ada fungsi pendidikan dalam ekonomi. Yang pertama itu untuk menunjang kelancaran pendidikan yang diperlukan untuk pembangunan ekonomi yang baik. Yang kedua itu membuat anak mampu mengembangkan kognisi, afeksi, psikomotor untuk menjadi tenaga kerja yang handal dan mampu menciptakan lapangan kerja sendiri. Yang ketiga itu untuk menciptakan individu yang memiliki etos kerja yang tinggi. Next. Yang terakhir itu ada prinsip pendidikan dalam ekonomi. Jadi saya mengimplementasikan prinsip pendidikan yang ada di ekonomi gitu. Pertama itu prinsip pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Di dalam ekonomi itu memiliki peran penting dalam menjunjung tinggi HAM,
karena ekonomi merupakan hak dasar yang harus dimiliki oleh setiap individu. Selanjutnya itu prinsip pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam pembelajaran. Maksudnya itu implementasi dalam bidang ekonomi yang sesuai dengan prinsip pendidikan ialah membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas, karena dalam ekonomi itu peserta didik dituntut untuk selalu berinovasi agar dapat menciptakan individu yang kreatif. Lalu ada pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. Dalam menjalankan suatu proses pendidikan yang nantinya akan berpengaruh dalam perkembangan perekonomian, setiap individu diharuskan memiliki kemampuan membaca, menulis, dan berhitung yang baik dalam segala aspek kegiatan perekonomian. Pendidikan bidang ekonomi juga pokoknya tuh kayak di dalam ekonomi itu cabang-cabang ilmu ekonomi yang mengharuskan seluruh peserta didiknya buat mengimplementasikan prinsip tersebut. Itu contohnya kayak jurusan akuntansi sama manajemen. Lalu yang terakhir itu prinsip pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Jadi pendidikan itu merupakan sarana untuk menciptakan individu yang berkualitas dan berdaya saing tinggi yang nantinya memiliki peran konkret dalam menjalankan roda perekonomian serta menjadi penentu arah pertumbuhan perekonomian suatu negara. Next.